Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Islam membolehkan poligami sebagai solusi apabila dalam pernikahan tersebut didapatkan hal-hal yang tidak diharapkan. Misalnya istri tidak bisa memberikan keturunan atau istri sakit, dikhawatirkan suami berzina, maka Islam memberikan solusi dengan poligami. Boleh menikah lagi tanpa menceraikan istri pertama, bahkan tanpa izin dari istri pertama. Namun amat disayangkan karena sebagian orang menjadikan poligami bukan sebagai solusi, akan tetapi sebagai hobi. Padahal bila kita menyimak dengan baik firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Shadaqallahul azim. Apabila engkau khawatir tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah wanita lain 2, 3, atau 4. Dan apabila engkau khawatir tidak mampu, maka satu sajalah, atau budak sahaya, hamba sahaya, wanita, dan itu lebih dekat daripada berbuat zalim. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasai dari Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Jarir, dijelaskan bahwa pada satu waktu Urwah bin Zubair, yaitu anak dari Asma, saudara perempuan Aisyah atau keponakan Aisyah, bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin tentang dibolehkannya poligami atau memiliki istri lebih dari satu. Kemudian Aisyah menjelaskan kepada ponakannya tersebut dengan berkata, "Wahai ponakanku, Allah memberikan solusi karena ada seorang laki-laki yang menjadi wali dari anak yatim yang cantik dan memiliki harta. Dia ingin menikahi anak asuhnya tersebut tanpa memberikan mahar. Dan ini diharamkan karena dia berlaku zalim atau tidak adil kepada anak asuhnya tersebut. Maka Allah menganjurkan, nikahi saja wanita lain. Boleh 2, 3, atau bahkan sampai 4. Demikian penjelasan Siti Aisyah. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ada seorang ayah asuh yang memiliki anak asuh perempuan yang cantik dan kaya. Dia berniat tidak baik untuk menguasai hartanya. Dia tidak mau menikahinya, bahkan orang lain juga dilarang untuk menikahi anak yatim wanita tersebut. Maka untuk mencegah hal-hal yang jelek tadi, niat yang tidak baik tadi, maka Allah memberikan tuntunan dalam surat An-Nisa ayat 3 tadi. Bahkan dalam beberapa tafsir para ulama berpendapat bahwa
Islam menganjurkan bahwa poligami itu dengan syarat bisa bersikap adil. Yaitu dikuatkan dengan firman Allah masih dalam surat An-Nisa, yaitu ayat 129. Allah menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu bersikap adil walaupun dia sangat ingin untuk melakukan keadilan tersebut. Karena itulah Allah melarang seseorang condong kepada istri yang satu, sementara istri yang lain terkatung-katung. Maka dalam ayat 129 ini juga Allah menganjurkan agar berdamailah, bersikap baiklah, dan jika engkau bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Para ulama menjelaskan bahwa bagaimanapun seseorang ingin bersikap adil, tapi manusia tidak bisa bersikap adil dalam masalah perasaannya. Mungkin manusia bisa bersikap adil dalam pembagian harta, akan tetapi manusia tidak mampu mengatur kecondongan hatinya kepada salah seorang dari istri-istrinya tersebut. Sehingga memiliki potensi untuk bersikap tidak adil atau zalim kepada salah satu dari mereka. Bahkan ini pun terjadi pada Rasulullah SAW, yaitu beliau seorang nabi pilihan, namun beliau juga sebagai manusia biasa memiliki kelemahan. Karena itulah Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, inilah pembagianku, kesanggupanku dalam membagi. Jangan sesali aku pada hal-hal yang tidak aku mampu melakukan, yang tidak aku kuasai, sedangkan engkaulah yang menguasai." Demikian doa Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Rasulullah memohon ampun kepada Allah jika dalam hal sikap beliau kepada istri-istri beliau, beliau bersikap tidak adil di luar kemampuan beliau. Karena dalam banyak riwayat pun dijelaskan bahwa sampai akhir hayatnya Rasulullah memiliki kecondongan kepada Siti Aisyah Ummul Mukminin. Setelah kita menyimak riwayat dan ayat di atas hadis Rasulullah SAW, maka tentunya kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memberikan syahwat atau nafsu kepada manusia, Allah juga memberikan manusia akal untuk berpikir dengan cermat sehingga dia tidak salah melangkah dalam menata kehidupannya. Semoga kita bisa mengamalkan dengan baik tuntunan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.